pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan wawancara pada hari ini. Selawat berbingkai salam tak luput kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya Niken Sasta Kirana selaku moderator, dan saya Fazahana, saya Yolanda Lestari, saya Nisa Putri, Saya Abdul Iksan. Baik, kami akan memulai acara wawancara kami. Nah, jadi menurut pendapat Ibu, bagaimana struktur pemerintahan RIS dan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian? Oke, pemerintahan RIS itu dimulai dari keluarnya hasil perundingan Konferensi Meja Bunda 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan kita menjadi sistem federal, berarti ada negara bagiannya, atau lebih dikenal dengan Republik Parlementer. Nah, mulai dari kepala negara itu presiden, tapi kekuasaannya terbatas. Untuk yang menjalankan pemerintahan itu namanya Perdana Menteri, hattalah pada saat itu. Kemudian untuk lembaga legislatifnya atau lembaga tinggi ada Senat, kemudian lembaga yang rendahnya ada DPR. Oh, tadi yang lembaga tinggi itu ada Senat. Iya. Senat itu apa ya, Bu? Senat itu susunan kementerian. Jadi nanti negara-negara bagian itu kan ada sekitar 7 negara bagian. Jadi tiap negara bagian ini mereka ada susunan perwakilan untuk kementerian, duduk di kementerian. Senat itu susunan kementerian. Menurut pendapat Ibu, bagaimana proses integrasi RIS menjadi negara kesatuan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut? Oke. Proses menjadi negara integrasi atau menjadi negara republik pasca KMB, bentuk negara kita menjadi RIS. Kemudian dasar negara kita ada kesepakatan di awal pada tanggal 1945 PPK itu kan ada mengeluarkan rancangan dasar negara. Jadi untuk sementara Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya sementara sampai RIS terbentuk. Ternyata ketika RIS terbentuk, Undang-Undang Dasar kita itu yang sifatnya sementara belum juga ada hasilnya. Jadi lembaga konstituante gagal nih. Akhirnya nanti karena dalam Undang-Undang RIS ada pasal 1 ayat 1 yang isinya negara RIS itu adalah negara yang berdaulat berdasarkan hukum federal. Jadi diakui kalau dia dalam bentuk federal, negara RIS. Kalau negara kesatuan nggak diakui. Nah, kemudian karena tadi gagal mengganti Undang-Undang Dasar 45, dialihkanlah Undang-Undang Dasar sementara 1950, itulah yang tadi federasi. Nah, kita nggak cocok nih dengan negara federasi karena ini akal-akalan Belanda. Nah, dia berusaha datang lagi menguasai Indonesia dengan memecah belah lewat negara-negara bagian. Setelah 1948 konstituante gagal membuat undang-undang baru, maka Soekarno membentuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang isinya negara Indonesia itu bentuknya adalah negara kesatuan. Nah, setelah itu 1950 kita sudah menjadi negara kesatuan, nggak lagi negara RIS. Jadi batasnya 1949. Saya mau bertanya, bagaimana hubungan RIS dengan Belanda dan bagaimana perjanjian yang ditangani antara RIS dan Belanda? Oke, hubungan antara RIS dengan Belanda, RIS itu adalah gabungan dari ada Republik Indonesianya, ada negara bagiannya, kemudian ada negara Indonesia bagian timur sama negara Sumatera Timur tuh. Nah, kaitannya sama Belanda, jadi walaupun kita bentuknya RIS, kita tetap ada hubungan dengan Belanda atau dikenallah dengan negara Uni Indonesia Belanda. Apapun ceritanya kita tetap ada kayak mana sih, tetap hubungannya dengan Belanda. Jadi seakan-akan Belanda itu masih di atas kita, mencengkeram kita tuh. Jadi kita kayak apapun cerita ada pertanggungjawabannya ke Belanda. Kalau misalnya mereka setuju atau kebijakannya nggak setuju, itu tetap mereka yang tentukan. Jadi covernya aja tuh, nah negara Indonesia ada, bagian ada, tapi tetap mereka tuh berusaha memasukkan pengaruhnya lagi. Itu Indonesia sama Belanda masih ada hubungan nih. Iya, ada hubungan. Baik, jadi kesimpulan dari wawancara kami kali ini yaitu Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan RIS adalah sebuah negara federal yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949.
setelah perjanjian Ron-Roggin antara Indonesia dan Belanda. Nah, perjanjian ini antara Indonesia terdiri dari KMD, dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia yang kemudian menjadi negara bagian yang paling besar dan berpengaruh. RIS memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dengan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, RIS hanya bertahan selama beberapa tahun saja karena pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan digantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi RIS itu kalau untuk di Indonesia karena bentuk negara federal itu nggak sesuai karena bisa berakibat terjadinya perpecahan wilayah Indonesia itu menjadi beberapa bagian sehingga sangat rentan terjadinya pemisahan wilayah. Jadi yang pas memang untuk kondisi lingkungan Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan partisipasinya dalam acara wawancara kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah. Oke, berakhirlah acara wawancara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita sebarluaskan dan bermanfaat untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.